Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Syahriani dengan NIM 230404501017, kelas C, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena-fenomena sosioantropologi yang terjadi di lingkungan kampus untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah sosioantropologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Aswar SPD MPD. Baik, jadi langsung saja mengenai fenomena sosiologi yang terjadi di lingkungan kampus. Yang pertama yaitu sosialisasi dan penyusuan diri. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan memperoleh pemahaman tentang norma-norma, nilai-nilai, budaya, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Sosialisasi di kampus terjadi melalui interaksi antara mahasiswa, dosen, dan lingkungan belajar. Ini mencakup pembelajaran norma, nilai-nilai, dan budaya kampus serta pembentukan identitas mahasiswa sebagai bagian dari komunitas akademik. Kemudian penyusuan diri. Penyusuan diri adalah proses di mana individu beradaptasi dengan tuntutan dan harapan dari lingkungan mereka. Mahasiswa harus menyesuaikan diri dengan tuntutan akademik, sosial, dan budaya kampus. Ini termasuk mengatasi tantangan akademik, membangun hubungan sosial, dan menemukan keseimbangan antara kehidupan akademik dan kehidupan pribadi. Yang kedua yaitu pranata dan stratifikasi sosial. Pranata adalah pola-pola perilaku, norma, nilai-nilai, dan struktur kelembagaan yang mengatur kehidupan sosial manusia. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari keluarga, pendidikan, agama, hingga politik dan ekonomi. Di kampus, pranata seperti pendidikan formal, struktur kelembagaan, dan hierarki akademik memainkan peran penting dalam membentuk interaksi sosial dan pengalaman mahasiswa. Misalnya, sistem kurikulum, kebijakan akademik, dan proses pengambilan keputusan merupakan bagian dari pranata pendidikan. Kemudian, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merujuk pada pembagian masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan faktor-faktor seperti status sosial, kekayaan, dan kekuasaan. Stratifikasi sosial di kampus dapat tercermin dalam hierarki akademik seperti perbedaan antara mahasiswa tahun pertama dan senior atau antara mahasiswa sarjana dan pasca sarjana. Ini juga bisa terlihat dalam perbedaan akses terhadap sumber daya dan peluang seperti beasiswa atau kesempatan penelitian. Selanjutnya yang ketiga yaitu mobilitas sosial. Mobilitas sosial mengacu pada perubahan posisi sosial individu atau kelompok dalam hierarki sosial. Pendidikan memiliki peran penting dalam mobilitas sosial, baik vertikal atau naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi maupun horizontal, yaitu berpindah ke bidang atau profesi yang berbeda. Kampus dapat menjadi tempat di mana mobilitas sosial terjadi melalui pendidikan yang berkualitas, akses kesempatan, dan jaringan sosial. Kemudian, yang keempat yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan dalam struktur, budaya, atau fungsi masyarakat dari waktu ke waktu. Kampus juga merupakan tempat di mana perubahan sosial dapat dinilai atau dipengaruhi. Inovasi dalam pendidikan, perubahan budaya, atau gerakan sosial dapat bermula di lingkungan kampus dan mempengaruhi masyarakat lebih luas. Melalui pendidikan, individu dapat menjadi agen perubahan yang membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan yang kedua yaitu fenomena-fenomena antropologi yang terjadi di lingkungan kampus. Yang pertama yaitu kebudayaan. Kebudayaan merujuk pada pola-pola yang terkandung dalam perilaku, pemikiran, dan artefak yang dibagikan oleh suatu kelompok manusia. Di sekitar kampus, kita dapat melihat beragam kebudayaan dari mahasiswa internasional,
budaya akademis yang unik dari setiap jurusan atau program studi. Kemudian yang kedua yaitu transmisi budaya. Proses transmisi budaya adalah cara di mana nilai, norma, dan pengetahuan budaya diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di kampus, ini terlihat dalam kurikulum akademis yang mengajar dan mentransmisikan pengetahuan serta nilai-nilai budaya dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, seminar, dan diskusi yang memperkuat identitas dan nilai budaya tertentu. Yang ketiga yaitu budaya belajar. Setiap institusi pendidikan memiliki budaya belajar yang unik yang mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang berkaitan dengan pembelajaran. Ini bisa berupa budaya kerjasama di dalam kelas, budaya riset di laboratorium, atau bahkan budaya kreativitas dalam ekstrakurikuler seni dan budaya. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural mengakui dan memperkaya keberagaman budaya dalam lingkungan pendidikan. Di kampus, hal ini tercermin dalam upaya untuk mendorong inklusi, menghormati keberagaman budaya, dan mengintegrasikan perspektif-perspektif global dalam kurikulum dan kegiatan kampus. Misalnya, mengadakan acara-acara perayaan budaya, memperkenalkan mata kuliah atau seminar yang menggali tentang keberagaman budaya dan memfasilitasi dialog antar budaya. Selanjutnya, pembahasan mengenai gap antara konsep pendidikan ideal dengan peristiwa-peristiwa sosial antropologi pendidikan yang terjadi di lingkungan kampus dapat menunjukkan analisis kritis seperti berikut. Yang pertama yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri. Idealnya, proses sosialisasi dan penyesuaian diri di kampus seharusnya memungkinkan mahasiswa untuk berkembang secara holistik, tidak hanya secara akademis tetapi juga secara sosial dan emosional. Namun, dalam realitasnya, tekanan akademik yang tinggi dan kurangnya dukungan sosial dapat menghambat proses ini, meningkatkan risiko stres dan kesulitan mental bagi mahasiswa. Kemudian, yang kedua yaitu planeta dan stratifikasi sosial. Meskipun pendidikan ideal mempromosikan kesetaraan dan aksesibilitas untuk semua, hierarki dan stratifikasi sosial masih ada di lingkungan kampus. Terkadang, sistem pendidikan dapat memperkuat kesenjangan sosial, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya dan peluang. Kemudian yang ketiga yaitu mobilitas sosial. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk mobilitas sosial, tetapi dalam praktiknya tidak semua mahasiswa memiliki kesempatan yang sama untuk meraih mobilitas sosial. Faktor-faktor seperti latar belakang ekonomi, aksesibilitas pendidikan berkualitas, dan jaringan sosial dapat menjadi hambatan bagi mobilitas sosial yang merata. Kemudian yang keempat yaitu perubahan sosial. Meskipun lingkungan kampus sering dianggap sebagai tempat perubahan sosial yang mungkin terjadi, realitasnya masih banyak tantangan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Ketika institusi pendidikan menjadi terlalu kaku atau terlalu lambat dalam merespon perubahan sosial, maka kesempatan untuk menjadi agen perubahan sosial bisa terhambat. Dalam konteks filosofi pendidikan Indonesia seperti yang diusung oleh Ki Hajar Dewantara, idealnya pendidikan harus membebaskan individu dari keterbelakangan, menjunjung tinggi martabat manusia, dan memupuk semangat kemandirian. Namun, realitas di kampus seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ini, terutama ketika terjadi kesenjangan antara aksesibilitas pendidikan, kualitas pendidikan, dan dukungan sosial yang diterima oleh setiap individu. Kemudian dari segi fenomena antropologi mengungkapkan beberapa gap berikut. Yang pertama, kebudayaan. Idealnya lingkungan kampus
harus menjadi tempat di mana beragam kebudayaan dihormati dan dirayakan. Namun dalam praktiknya terkadang masih menjadi stereotip atau diskriminasi terhadap kelompok-kelompok budaya tertentu. Penghargaan terhadap keberagaman budaya belum selalu terwujud sepenuhnya di semua aspek kehidupan kampus. Kemudian yang kedua yaitu transmisi budaya. Proses transmisi budaya di kampus seharusnya mencakup penanaman nilai-nilai positif dan pembentukan identitas yang inklusif. Namun, terkadang proses ini dapat terpengaruh oleh dominasi nilai-nilai tertentu atau kurangnya representasi budaya yang beragam dalam kurikulum atau kegiatan kampus. Yang ketiga yaitu budaya-budaya belajar. Meskipun setiap institusi pendidikan memiliki budaya belajar yang unik, tidak semua budaya belajar ini mengakomodasi keberagaman gaya pembelajaran atau kebutuhan individu secara efektif. Terkadang, budaya belajar yang lebih kompetitif atau eksklusif dapat menghambat pencapaian potensi maksimal mahasiswa. Kemudian yang keempat yaitu pendidikan multikultural. Idealnya, pendidikan multikultural di kampus harus merangsang dialog antar budaya, memperkaya pengalaman belajar, dan mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi warga global yang bertanggung jawab. Namun, dalam kenyataannya, upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar inklusif dan multikultural seringkali masih menghadapi tantangan termasuk resistensi terhadap perubahan atau ketidakseimbangan representasi budaya. Dalam konteks filosofi pendidikan Indonesia, seperti yang diwujudkan dalam konsep Pancasila sebagai dasar negara, pendidikan harus mempromosikan persatuan dalam keberagaman dan menghormati martabat manusia. Namun, realitas di kampus seringkali belum mencapai tingkat penghargaan budaya dan inklusi yang diharapkan. Upaya yang lebih besar diperlukan untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupan kampus mencerminkan nilai-nilai multikulturalisme dan menghormati keberagaman budaya secara lebih substansial. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai fenomena-fenomena sosioantropologi yang terjadi di lingkungan kampus. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.